Oke, sekarang kita masuk ke fase perkembangan ilmu mustalah hadis. Kan tadi kita udah ngomong nih, ya kan, tentang ilmu mustalah, bagaimana siapa yang melatar belakangi munculnya ilmu hadis itu sendiri. Kemudian apa sih yang dibahas di ilmu mustalah hadis secara singkat, gitu kan, udah lalu itu. Kemudian sekarang kita akan mempelajari fase perkembangan. Seperti yang kita tahu, semua ilmu itu kan dulunya belum jadi ilmu yang tertulis seperti sekarang kan. Misalnya nih kimia dulu ya belum ada namanya buku textbook kimia, ya kan. Kemudian fisika dulu belum ada namanya ilmu fisika gitu, tapi dia melewati fase-fase di mana fase sampai di mana fase dia menjadi ilmu yang berdiri sendiri atau tertulis. Begitu juga ilmu mustalah hadis. Bagaimana sih fase perkembangannya? Ini berkaitan sangat erat dengan sejarah yang sudah kita pelajari. Sekarang fase pertama dari ilmu mustalah, fase perkembangan adalah fase verbal. Apa yang dimaksud dengan fase verbal? Fase verbal adalah di mana ilmu ini diwariskan, ya kan, melalui mulut ke mulut. Karena pada zaman dulu yang namanya penulisan atau namanya sebuah karangan ilmu itu masih sangat sedikit. Ya, dari dulu itu hadis, ya kan, hadis, kemudian fikih dan lain sebagainya itu belum ada buku sendiri. Tapi hadis dan fikihnya ya diajari Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dibilangin kepada para sahabat, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Ini masih verbal, tulisan waktu itu belum banyak gitu. Kenapa? Karena dulu dikatakan bahwasanya ingatan orang itu kuat banget gitu kan, fase verbal. Karena ingatan kuat, ya kan, yang melatar belakangi adanya fase verbal itu adalah ingatan orang zaman dulu itu kuat banget gitu. Jadi diomongin sekali mereka langsung paham. Makanya para sahabat kan kebanyakan mereka tidak ada tulisan walaupun tidak banyak gitu. Mereka menulis hadis, mereka menulis Quran, cuma tidak banyak, ya kan. Yang ditulis malah yang difokuskan untuk ditulis adalah Quran. Kemudian ilmu-ilmu yang lain seperti fikih dan lain sebagainya, fatwa dan lain sebagainya, itu mereka masih mengingat gitu. Karena memang mereka jalani dan ingatan mereka kuat, mereka praktekkan gitu kan. Nah, ini fase verbal, belum ada tulisan yang khusus untuk membahas ilmu ini. Nah, ini terjadi ketika zamannya Rasulullah, masih ketika setelah wafatnya Rasulullah mungkin ya. Rasulullah sampai sekitar tahun 200 Hijriah. Fase verbal. Ya, ini kira-kira ya, kira-kira. Ya, tidak tepat, tapi kira-kira seperti itu. Fase verbal ini tadi. Misalnya gimana? Iya, misalnya nih, misalnya Ibnu Sirin misalnya, dia seorang ulama nih, namanya Ibnu Sirin ngomong, ya kan, misalnya ambil ilmu dari ahlu sunnah. Dia nyuruh gini misalnya, ambil ilmu dari ahlu sunnah. Nah, gitu. Ini kata Ibnu Sirin kayak gini. Nah, ini perkataan Ibnu Sirin ini dulu ya, ketika beliau ngomong kepada para murid-muridnya, ya ini namanya ilmu gitu kan. Ini ilmu, ini mustalah. Apa yang mustalahnya? Adalah mengambil hadis dari ahlu sunnah. Ini kan kaidah nih, ini kaidah. Kaidah ini, ya kan, itu masih dipindahkan secara verbal. Masih belum ditulis dalam satu buku, belum ada buku yang mengumpulkan siapa aja sih yang kita harus ambil ilmu, ya kan. Ambil ilmu dari ahlu sunnah, ambil ilmu dari orang yang hafal, itu belum ada. Jadi cuman sekedar ulama, ya kan, ulama, kemudian mereka memberi nasihat kepada para muridnya, ya kan, misalnya ambil ilmu dari ahlu sunnah misalnya. Kaidah-kaidah ini yang masih dipindah-pindahkan secara verbal, masih diturun-turunkan, masih diajarkan secara verbal, belum tertulis. Ini fase verbal. Itu adalah ketika zaman Rasulullah sampai tahun 200 Hijriahan. Karena ingatan mereka kuat. Fase yang kedua, ya kan, nih gue ganti dulu. Fase yang kedua adalah fase tertulis. Nah, ini sekitar mulai tahun 200-an. Seperti yang kita tahu kan, seperti Imam Syafi'i, kemudian waktu zamannya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu sudah mulai namanya fikih, kemudian ilmu-ilmu itu mulai dikumpulkan atau mulai ditulis, ya, mulai dibukukan. Nah, ini mulai juga sebagaimana fikih dan ilmu-ilmu agama lain dibukukan pada tahun 200-an ini.
Begitu juga ini gue ngomongnya hijriyah ya, hijriyah. Begitu juga ilmu hadis, ilmu mustalah pembukaan. Cuman ya kan, tertulis ini juga ada dua fase. Yang pertama tertulis tapi dia masuk di ilmu lain. Jadi belum jadi cabang ilmu sendiri. Misalnya apa? Misalnya adalah, misal nih, ini penting nih, kayaknya perlu dihafal juga. Misalnya adalah kitabnya Syafi'i, ya, Risalah. Kitab Risalah punyanya Imam Syafi'i. Kitab Risalah ini kan aslinya, ya kan? Aslinya apa? Aslinya usul fiqh, ya kan? Aslinya usul fiqh. Tapi di dalamnya juga memuat, ya kan, ada kaidah-kaidah mustalah, kaidah-kaidah ilmu hadis di dalamnya. Jadi dia masih masuk ke ilmu yang lain, ya kan. Jadi dia kaidah-kaidah dari sini masih masuk kepada ilmu usul fiqh. Ini jadi tertulis dia tapi masuk di ilmu yang lain. Kapan dia menjadi ilmu yang berdiri sendiri? Kemudian fase tertulis yang kedua adalah ketika dia sudah berdiri menjadi sebagai ilmu sendiri. Siapa sih yang pertama kali menulis mustalah sebagai ilmu yang berdiri sendiri? Ini penting banget dan insya Allah akan selalu ditanyakan. Gue kasih tanda merah ya. Itu namanya adalah buku namanya Muhaddis Fasil. Kalau pakai bahasa Arab nih, ya kan, namanya ada Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Oke. Al-Muhaddisul Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Jelas ya? Ya gitulah. Al-Muhaddis Fasil. Ini adalah buku pertama, the first book ya. First book. Ini harus diingat ya, kalau lu belajar ini pasti selalu ditanyakan dong. Ya dong, siapa yang pertama kali menulis sebagai ilmu sendiri? Ini adalah buku pertama yang ditulis Muhaddis Fasil Bainar Rawi. Karena siapa? Karangannya Roma Hurmuzi namanya. Roma Hurmuzi. Ulama tahun 360 Hijriyah. Beliau yang pertama kali menulis kaidah-kaidah tadi, ya kan? Itu tadi ya kaidah ya. Kaidah tadi yang tadinya masih verbal, masih berkumpulan di buku-buku yang lain di zaman ini. Kemudian dia sekarang ada yang mengumpulkan semuanya adalah Roma Hurmuzi dalam bukunya Al-Muhaddis Al-Fasil. Tentunya ya kan, karena itu adalah buku pertama, pasti ada banyak kekurangan dong. Ya pasti ada banyak kekurangan dan juga kritik dan lain sebagainya, pasti itu karena yang pertama gitu. Tapi setelah ini kemudian banyak sekali buku-buku yang membahas tentang mustalah hadis itu sebagai ilmu sendiri. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ini ilmu sendiri. Jadi ilmu mustalah hadis itu berdiri sebagai ilmu sendiri yaitu pada tahun 360 Hijriah.